Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Dr. Helna Nelis MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yulia Putri dengan NIM 211210100. Saya dari kelas PAI C semester 4. Saya dari kelompok 10 yang akan membahas tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu evaluasi? Evaluasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata evaluation, yang artinya penilaian atau penaksiran. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi diartikan sebagai penilaian. Dalam bahasa Arab, kata penilaian diartikan sebagai al-takdir. Jadi, evaluasi secara bahasa dapat diartikan sebagai penilaian atau penaksiran. Adapun evaluasi secara istilah harfiahnya adalah suatu proses penilaian dengan tujuan tertentu agar hasil penilaian tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, proses penilaian agar hasilnya itu sesuai apa yang kita harapkan. Itu evaluasi. Selanjutnya ada pengertian evaluasi menurut para ahli. Menurut Yunanda, istilah evaluasi merupakan kegiatan yang direncanakan untuk menentukan keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan patokan untuk kesimpulan. Nah, jadi maksudnya itu evaluasi ini merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui suatu keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan nanti hasilnya akan dibandingkan dengan tolak ukur yang telah ditentukan untuk memperoleh kesimpulan. Nah, sedangkan menurut Griffin dan Nix menyatakan bahwa pengukuran itu didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk membandingkan pengamatan dengan kriteria. Nah, sedangkan penilaian atau assessment adalah kegiatan menafsirkan dan menggambarkan hasil pengukuran. Sedangkan evaluasi adalah untuk menentukan nilai atau implikasi perilaku. Jadi, evaluasi ini didahului oleh penilaian, kemudian penilaian ini didahului oleh pengukuran. Nah, jika tidak ada pengukuran atau penilaian, maka tidak ada evaluasi. Sebagai contoh, apabila ada salah seorang teman kalian memiliki 2 buah pensil dan kalian disuruh memilih mau pensil A atau pensil B. Nah, terus kita mengukur. Nah, mengukur tadi itu membandingkan kan pengamatan kita. Itu ada pensil yang panjang dan pensil yang pendek. Nah, kita misal di situ ada penggaris. Kita ukurlah pensil itu dengan penggaris. Nah, ternyata pensil A ini memiliki ukuran 10 cm dan pensil B ini memiliki ukuran 5 cm. Nah, cenderung dari kita akan memilih pensil yang lebih panjang, yaitu 10 cm, karena dengan menggunakan pensil panjang itu dapat digunakan dalam rentan waktu yang cukup lama dibandingkan pensil yang pendek. Nah, dari proses pengukuran tadi dapat kita tafsirkan, dapat kita nilai. Oh iya, inilah pensil yang lebih panjang, itu pensil A yang lebih panjang, sedangkan pensil B ini lebih pendek. Begitulah penilaian itu ada karena proses pengukuran tadi. Nah, atau contoh lain, misal peristiwa jual beli di pasar. Kalian ingin membeli durian. Nah, pengukurannya itu dengan cara membandingkan durian yang ada di situ. Pengukurannya itu menggunakan pengalaman kita, misal dilihat dari bentuk ukurannya atau aroma baunya atau jenis duriannya atau tampak tangkainya. Nah, setelah kita pilih, oh inilah durian yang terbaik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa proses penilaian kita ini menggunakan 3 ukuran. Pertama ada ukuran
baku yang seperti contoh soal pertama tadi, yaitu menggunakan penggaris atau bisa menggunakan meteran atau timbangan atau kilogram dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada ukuran tidak baku, yaitu seperti depa atau jengkal tangan, kita mengukur dengan jengkal tangan atau dengan langkah kaki kita dan lain sebagainya. Nah, ada pula ukuran perkiraan, yaitu berdasarkan pengalaman kita. Selanjutnya ada evaluasi menurut Nur Kancana, yaitu evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan yang berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Selanjutnya ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi secara umum dapat dibagi menjadi 4. Pertama ada fungsi selektif, ada fungsi diagnosa, ada fungsi penempatan, dan yang terakhir ada fungsi pengukuran. Apa itu fungsi selektif? Fungsi selektif adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan atau tidak. Contohnya, menentukan siswa apakah dia layak naik kelas atau tidak, itu fungsi selektif. Yang kedua ada fungsi bertujuan, mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Contohnya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam bidang studi yang didapatkannya di sekolah. Yang ketiga ada fungsi penempatan, yaitu bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Contohnya, ada seorang siswa A, dia memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan bagus gitu. Nah, jadi dia diangkatlah menjadi ketua kelas, seperti itu. Yang keempat ada fungsi pengukuran, yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang digunakan atau penggunaan sarana dan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada peran evaluasi. Peran evaluasi secara umum adalah menilai hasil belajar siswa. Penilaian ini dilakukan melalui asesmen prestasi siswa sebagai pertimbangan bagi pengambil keputusan tentang kurikulum, pembelajaran, dan siswa. Nah, keputusan mengarah pada revisi kurikulum, pembelajaran, metode, materi ajar, dan hal yang terkait kelemahan program pendidikan. Dengan kata lain, tujuan utama evaluasi ialah menetapkan seberapa baik suatu kurikulum telah berhasil mencapai tujuan sesuai standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau jika dibandingkan dengan kurikulum lain. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini upaya untuk menentukan efektivitas dan efisiensi sistem pembelajaran baik pada tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, dan sistem penilaian itu sendiri. Nah, terdapat fokus utama pada biasanya evaluasi itu fokus terutama pada 2 tujuan menurut Lisa Charter. Menganjurkan pertama, agar pendidik bisa memilih bukan saja konten kurikulum dan strategi instruksional yang tepat, tetapi siswa mana yang kaya dengan pengalaman pendidikannya. Yang kedua, itu untuk mengumpulkan informasi dan data sebagai dasar pengambil keputusan bagi peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai.
Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat. Yang ketiga, untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Manfaat evaluasi menurut Dr. Sukiman ada 3, memperbaiki substansi atau isi kurikulum. Yang kedua ada memperbaiki implementasi kurikulum, dan yang ketiga ada memperbaiki pengaruh kurikulum. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Ada 4 jenis evaluasi. Yang pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang kedua, jenis evaluasi berdasarkan sasarannya. Yang ketiga, jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, ada jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Selanjutnya, apa saja sih jenis evaluasi berdasarkan tujuannya? Evaluasi berdasarkan tujuannya itu dibagi menjadi 5. Pertama ada evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Apa itu evaluasi diagnostik? Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Misalnya, si A ini setelah dites tes intelijen atau tes IQ mendapatkan nilai yang tinggi. Dia cerdas, dapat kategori cerdas, tetapi ketika selama proses pembelajaran berlangsung, dia seakan-akan acuh dengan pembelajaran tersebut, atau kadang di kelas mendapatkan nilai yang rendah, padahal ketika dites ternyata dia mendapatkan nilai kategori siswa yang cerdas gitu. Nah, maka kita telaah nih, apa faktor penyebab siswa itu seperti itu. Nah, yang kedua ada evaluasi selektif. Evaluasi selektif itu untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Evaluasi yang ketiga ada evaluasi penempatan, yaitu untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri. Nah, yang keempat ada evaluasi formatif, yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Terus ada evaluasi sumatif, yaitu untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Mungkin dengan tes atau sebagainya. Nah, yang kedua itu ada jenis evaluasi berdasarkan sasarannya. Jenis evaluasi berdasarkan sasarannya itu ada 5. Yang pertama ada evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil atau produk, dan yang kelima ada evaluasi outcome atau lulusan. Yang ketiga ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Terbagi menjadi 3, ada evaluasi program pembelajaran, yang kedua ada evaluasi proses pembelajaran, dan yang ketiga ada evaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya ada yang keempat, jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasinya. Nah, berdasarkan objeknya itu terbagi menjadi 3, dan berdasarkan subjeknya itu dibagi menjadi 2. Kalau berdasarkan objek itu ada evaluasi input, evaluasi transformasi, dan evaluasi output. Kalau evaluasi input itu berdasarkan siswanya, kita lihat dari sikap, kepribadian, atau keyakinan mereka. Kalau evaluasi transformasi itu berdasarkan unsur-unsur transformasi proses pembelajaran, seperti materi yang dipelajari, atau media pembelajarannya seperti apa, atau metode yang diajarkannya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada evaluasi output berdasarkan lulusan.
Nah, ini mengacu pada pencapaian hasil pembelajaran siswa. Nah, selanjutnya ada evaluasi berdasarkan subjeknya. Itu terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal itu dilakukan oleh orang dalam sekolah, seperti guru, terus kepala sekolah, siswa, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada evaluasi eksternal. Evaluasi eksternal ini dilakukan oleh orang luar sekolah, seperti orang tua siswa atau masyarakat sekitar. Selanjutnya ada teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian itu ada tes tertulis, tes lisan, terus tes praktik atau tes kinerja, terus ada penugasan individual atau kelompok, ada penilaian portofolio, ada jurnal, ada penilaian diri, ada penilaian antar teman. Jadi ada 8. Nah, terus seperti apa bentuk instrumennya? Nah, bentuk instrumen tes tertulis itu biasanya ada tes pilihan dan tes isian. Kalau tes pilihan itu seperti pilihan ganda, kita jadi memilih A, B, C, D, atau ada juga yang A, B, C, D, E. Itu kita pilih pilihan mana yang benar. Nah, terus juga ada pilihan benar atau salah. Kita disuruh memilih apakah ini benar atau salah. Nah, terus ada pilihan menjodohkan, kayak misal nomor 1 ini yang sesuai ini di nomor yang huruf apa, apakah A, B, C, D, E, F, G, H, dan sebagainya. Kalau tes isian itu biasanya berupa isian singkat atau uraian pertanyaan. Terus ada tes lisan. Nah, tes lisan ini bentuk instrumennya itu biasanya berupa daftar pertanyaan. Selanjutnya ada tes praktik atau tes kinerja, yaitu bentuk instrumennya seperti tes identifikasi, tes simulasi, dan tes uji petik kinerja. Selanjutnya ada penugasan individual atau kelompok. Nah, bentuk instrumennya itu seperti pekerjaan rumah atau kita biasa singkat PR gitu. Dan yang kedua ada proyek. Selanjutnya ada penilaian portofolio, yaitu bentuk instrumennya bisa berupa lembar penilaian portofolio. Terus selanjutnya ada jurnal, bentuk instrumennya itu seperti buku catatan jurnal. Terus ada penilaian diri, bentuk instrumennya yaitu berupa kuesioner atau lembar penilaian diri. Selanjutnya ada penilaian antar teman, biasanya teman kita yang menilai apakah kita ini baik atau tidak atau kurang baik. Nah, bentuk instrumennya itu lembar penilaian antar teman. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri presentasi video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.